Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mereview makalah kelompok 10 mata kuliah Cirebon Studies pertemuan ke-12. Memahami sistem kesenian di Cirebon ketiga. Ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, batik santri, dan batik Ciwaringin. Cirebon adalah salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Kota ini merupakan pusat perkembangan Islam di Jawa Barat sejak abad ke-15 dan juga menjadi tempat berdirinya 3 keraton yang masih eksis hingga kini, yaitu Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Keprabonan. Selain itu, Cirebon juga dikenal sebagai kota seni yang memiliki berbagai macam karya seni yang unik dan menarik seperti ukiran, batik wayang, musik tari, dan lain-lain. Salah satu seni yang paling terkenal di Cirebon adalah batik. Batik Cirebon memiliki ciri khas yang berbeda dengan batik dari daerah lain, baik dari segi motif, warna, maupun makna. Batik Cirebon dapat dibagi menjadi 4, yaitu batik keraton, batik pesisiran, batik santri, dan batik Ciwaringin. Masing-masing jenis batik ini memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan sosial yang beragam, serta pengaruh dari berbagai unsur seperti agama, politik, ekonomi, dan estetika. 1. Ukiran Cirebon. Ukiran Cirebon adalah salah satu jenis batik yang menggunakan teknik ukir pada kain sebagai media untuk membuat motif. Teknik ini membutuhkan keterampilan dan ketelitian yang tinggi serta alat-alat khusus seperti pisau, gunting, jarum, dan lilin. Ukiran Cirebon merupakan salah satu jenis batik tertua yang ada di Cirebon, yang sudah ada sejak abad ke-15. Ukiran Cirebon berkembang di lingkungan Keraton Cirebon, yang merupakan pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Ukiran di Cirebon memiliki motif-motif yang bersifat sakral, simbolis, dan filosofis, yang menggambarkan kejayaan, kebesaran, dan kearifan dari para raja dan keluarga keraton, serta hubungan mereka dengan Tuhan, alam, dan masyarakat. Sejarah perkembangan ukiran Cirebon dapat ditelusuri dari berbagai sumber, baik lisan maupun tulisan. Salah satu sumber lisan yang penting adalah tradisi tutur atau cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul ukiran Cirebon. Menurut tradisi ini, ukiran Cirebon berasal dari seseorang leluhur bernama Ki Gede Cirebon yang merupakan putra dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Ki Gede Cirebon adalah seorang ahli ukir yang sangat terkenal, yang mampu membuat berbagai karya ukiran yang indah dan bermakna. Ki Gede Cirebon juga dikenal sebagai seorang yang saleh, bijaksana, dan berwibawa, yang menjadi panutan bagi masyarakat Cirebon. Ki Gede Cirebon memiliki seorang putra bernama Ki Rangga Cirebon yang mewarisi kemampuan ayahnya dalam bidang ukir. Ki Rangga Cirebon juga memiliki seorang putra bernama Ki Gedeng Cirebon yang menjadi raja pertama di Cirebon, yang mendirikan Keraton Kesepuhan. Ki Gedeng Cirebon juga meluruskan tradisi ukir ayah dan kakeknya dan mengembangkan menjadi salah satu seni yang menjadi ciri khas Keraton Cirebon. Ukiran Cirebon terus berkembang seiring dengan perkembangan Keraton Cirebon yang mengalami masa kejayaan pada abad ke-16 dan ke-17 ketika Cirebon menjadi salah satu pusat perdagangan dan politik di Jawa Barat. Ukiran Cirebon mengalami masa kemunduran pada abad ke-18 ke-19 ketika Cirebon mengalami konflik internal dan eksternal yang mengancam eksistensi Keraton Cirebon.
Pada masa itu, Ukian Cirebon menjadi salah satu seni yang terpinggirkan dan terlupakan oleh para raja dan keluarga keraton serta masyarakat Cirebon. Ukian Cirebon mengalami masa kebangkitan pada abad ke-20 dan ke-21 ketika Cirebon mengalami perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya yang membuka peluang bagi pengembangan dan pelestarian ukian Cirebon pada masa ini. Ukian Cirebon menjadi salah satu seni yang dihidupkan kembali dan dikembangkan oleh para pengrajin, seniman, akademisi, dan pemerintahan yang berupaya untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan ukiran Cirebon sebagai salah satu warisan budaya Cirebon. 2. Batik Keraton. Batik Keraton adalah batik yang berasal dari lingkungan Keraton Cirebon yang merupakan salah satu dari 4 sentra industri batik di Jawa Barat yang masih ada hingga sekarang. Batik Keraton berkembang sejak abad ke-16 ketika Cirebon menjadi tempat berdirinya 3 keraton yang masih eksis hingga kini, yaitu Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Keprabonan. Batik keraton memiliki motif-motif yang bersifat klasik, yang memiliki pola yang baku, nilai simbolis, dan makna religius. Motif-motif ini menggambarkan keagungan, kebesaran, dan kearifan dari para raja dan keluarga keraton, serta hubungan mereka dengan Tuhan, alam, dan masyarakat. 3. Batik pesisiran. Batik pesisiran adalah batik yang berasal dari daerah pesisiran Cirebon yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan batik keraton. Batik pesisiran berkembang sejak abad ke-17 ketika Cirebon menjadi salah satu pelabuhan penting di Jawa Barat yang berhubungan dengan berbagai bangsa dan budaya asing seperti Tiongkok, Arab, Persia, India, dan Eropa. Batik pesisiran memiliki motif-motif yang bersifat dinamis, variatif, dan eksotis yang menggambarkan kehidupan, aktivitas, dan keanekaragaman dari masyarakat pesisir yang berinteraksi dengan berbagai unsur seperti laut, kapal perdagangan, budaya, dan agama. 4. Batik santri, batik Ciwaringin. Batik Ciwaringin adalah batik yang berasal dari desa Ciwaringin yang merupakan salah satu sentra produksi batik di Cirebon. Batik Ciwaringin berkembang sejak abad ke-19 ketika desa ini menjadi tempat tinggal dari para pengrajin batik yang berasal dari berbagai daerah seperti Pekalongan, Solo, Yogyakarta, dan Madura. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.